Oke, kembali lagi bersama saya Iko Mangardi Saputra. Nah, sekarang ini kita akan masuk ke pembahasan tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, VTP ini adalah sebuah protokol yang digunakan di perangkat Cisco untuk melakukan atau mengelola VLAN secara terpusat. Nah, jadi kalau sebuah jaringan punya banyak switch, daripada kita buat VLAN satu-satu di setiap switch, kita cukup buat VLAN di satu switch saja. Dan nanti VLAN itu otomatis disebarkan ke switch lainnya. Nah, penyebarannya ini terjadi melalui terang, seperti itu. Nah, secara sederhana, VTP ini membantu kita biar manajemen VLAN jadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih konsisten. Terutama kalau yang kita urus itu jaringan menengah sampai besar, seperti itu. Di VTV sendiri ada beberapa mode, tapi yang paling penting untuk kita bahas sekarang adalah VTP server dan VTP client. Nah, untuk VTV mode server itu sendiri adalah switch yang berada di mode server. Ini bisa kita bilang sebagai pengendali utama VLAN dalam satu domain VTP. Kalau switch berada di mode server, maka dia bisa membuat VLAN baru, bisa menghapus VLAN, bisa mengedit VLAN. Semua perubahan yang dibuat di switch server akan dikirim ke semua switch lainnya yang ada di dalam domain VTP yang sama. Nah, untuk switch server itu juga menyimpan informasi VLAN ini ke NVRAM. Jadi kalau switch restart pun tetap aman. Biasanya dalam sebuah jaringan ini minimal ada satu switch yang dijadikan server. Bahkan bisa lebih dari satu untuk eh, redundancy. Tapi tetap perubahan VLAN ini sebaiknya dilakukan di switch utama agar tidak kacau. Untuk VTP mode klien ini, nah kalau mode klien ini kebalikannya dari server, switch ini hanya bekerja sebagai klien, tidak bisa bikin, hapus, atau edit VLAN. Dia cuma menerima aja. VLAN yang dipunya selalu mengikuti informasi dari VTP server. Klien ini tidak menyimpan VLAN di NVRAM, jadi kalau mati atau reboot, dia akan meminta ulang data dari VLAN dari server. Mode klien ini cocok switch-switch yang ada di tidak apa ya, tidak bertanggung jawab atas manajemen VLAN, tapi hanya butuh VLAN agar bisa terhubung dalam jaringan. Untuk alur kerjanya itu sendiri, supaya mudah dipahami nih, bayangin aja kayak server itu pusat dari VLAN, sedangkan klien itu pengguna data dari VLAN. Nah, di server kamu bisa bikin VLAN 10, 20, 30. Server kirim informasi melalui terang, semua switch klien akan otomatis punya VLAN 10, 20, 30 juga. Nah, jadi kamu nggak perlu setting VLAN satu-satu di switch. Nah, cara ini sangat hemat waktu untuk menghindari kesalahan konfigurasi. Nah, kapan nih kita bisa pakai mode server? Nah, saat switch itu bertindak sebagai pusat administrasi VLAN. Saat kamu ingin VLAN dibuat atau dirubah dari satu titik aja. Jadi biasanya switch core atau distribution layer dijadikan server. Kapan kita pakai mode klien? Nah, switch tersebut hanya bertugas mengidentifikasikan koneksi dan endpoint seperti PC. Tidak ingin ada sembarang atau membuat atau menghapus VLAN dari switch tersebut cocok untuk akses layer. Nah, jadi intinya VTP server ini adalah switch yang punya kewenangan sepenuh untuk mengatur VLAN, sedangkan VTP client hanya mengikuti struktur VLAN yang dikirim oleh si server. Nah, dengan konsep ini manajemen VLAN di jaringan besar jauh lebih efisien, cepat, dan seragam. Nah, saya udah buat programnya untuk topologinya, kita bisa langsung lihat di uh, Cisco Packet Tracer. Nah, kita udah ada di Cisco Packet Tracernya. Kita bisa buka di bagian server. Nah, sebelum sudah membuat, dan di sini saya akan hanya menjelaskan uh, tentang apa namanya VTP yang telah dibuat topologinya. Di sini saya membuat
untuk switch-nya di sini menjadi server, transparan, klien, dan server. Nah, tadi tidak menjelaskan di bagian transparan. Nah, nanti bisa saya jelaskan setelah saya menjelaskan bagian server dan klien. Seperti saya sudah bilang tadi di penjelasan di awal, nah, seperti itulah server dan klien. Nah, mari kita buka saja untuk komen CLI-nya. Nah, jadi untuk hal pertama yang dilakukan itulah mengubah switch-nya untuk menjadi mode terang. Karena kan pasti di awal itu dia modenya auto. Nah, jadi kita ubah menjadi terang. Di sini interface-nya FA01. Di sini nih FA01 dan FA01. Gitu. Jadi di sini kita panggil aja, kita enable dulu conf state, setelah itu kita interface FA01 ganti ke mode terang, switch port mode terang. Setelah switch mode terang, dia berhasil. Begitu juga dengan switch yang kedua. Nah, untuk switch kedua juga dia harus kita ubah menjadi mode terang. Di sini kita sebut dari integer rank. Nah, rank 1 dan 2 itu dimaksud FA01. Nah, di sini untuk ranknya itu sendiri kan dia FA01 dan FA02. Jadi disebutkan FA01 sampai 2 dengan sysword mode terang. Setelah itu kita coba tampilkan dengan do show integer terang. Nanti dia bakal muncul portnya dengan status trunking. Seperti itu. Begitu juga dengan switch lainnya, berdasarkan FH-nya dibuat mode terang. Seperti itu. Nah, setelah kita tekan mode terang, hmm, kita buat VTV mode servernya terlebih dahulu dengan mengetik komen VTV mode server. Setelah itu dia device mode already VTV server dia sudah berhasil. Terus setelah itu kita buat VTP domainnya. Nah, untuk VTP domainnya di sini saya menggunakan VTP domain Komang. Jadi untuk VTV itu sendiri dia dari semua switch yang ada di sini dia harus menggunakan domain yang sama. Jadi dia change VTP domain name from null to Komang. Nah, udah bisa nih, udah change to Komang. Setelah itu kita membuat password VTV-nya dengan VTP password 123. Nah, untuk password juga sama seperti domain dia harus sama. Nah, di sini saya menggunakan passwordnya 123 saja. Nah, begitu juga dengan switch transparan kita uh, buat hal yang sama. Nih dari VTP mode transparan, saya itu VTP domain koma, saya itu VTP password 123. Ini untuk transparan, klien juga. Dari klien juga dia sama nih. VTP klien mode, VTP domain komang, setelah itu passwordnya VTP 123. Dan juga untuk server keduanya dia sama nih. VTV mode server, VTV domain komang, VTV password 123, seperti itu. Nah, setelah itu kita kembali ke bagian server. Nah, di sini kita buat untuk VLAN-nya. Di sini saya membuat VLAN 2 dengan nama A, VLAN 3 dengan nama B, VLAN 4 bernama C, dan VLAN 5 bernama D. Setelah itu kita tampilkan dengan do
do so VLAN brief. Nah, di sini dia bakal muncul. Nah, untuk VLAN 2, 3 dan 4 tadi setelah kita buat, nah, dia bakal muncul seperti ini. Nah, begitu juga dengan di klien. Nah, di klien setelah kita do so brief, dia do so VLAN brief, dia bakal muncul seperti apa yang muncul yang telah dibuat di server tadi. Seperti saya jelaskan di awal. Jadi si klien ini dia bakal ngikut apa yang telah dibuat oleh si server seperti itu. Begitu juga dengan server kedua. Kita coba tekan, kita enable dulu, kita on do show VLAN brief. Nah, di sini juga terlihat hal yang sama apa yang telah kita buat di server sebelumnya. Seperti itu. Namun, ini tidak berlaku untuk transparan. Kenapa? Coba kita cek di sini. Enable switch, sorry, on. Nah, kita do show VLAN brief. Nah, di sini tidak ada. Kenapa? Karena untuk transparan itu sendiri dia individual. Jadi, apa yang dibuat di server dia tidak akan terpengaruh. Begitu juga dengan transparan, apa yang telah dibuat di transparan dia tidak akan berpengaruh kepada yang lain. Seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan PTV. Seperti itu. Di sini saya akan membahas tentang problem revision number. Nah, di mana misalnya kita ada switch bekas nih yang sebelumnya telah digunakan, eh, dia misal nih kita tambahin lagi nih, eh, LAN 20, kita switch bekas udah membuat berapa VLAN tahu nih? Um, udah dihapus, mungkin ini tahun 20, nyenta, ini LAN 23, nem ini kita bikin VLAN 1, sorry nggak ada dulu, 3, nem kita buat VLAN 2, nem D, sorry, nem D, kita buat VLAN 6, nem U, ya kita udah dulu so VLAN status. Oke dulu bisa kita buat dengan cara show VTP status. Ini konfigurasinya konfigurasi revisinya itulah 12. Nah, kita do show VLAN brief. Yaitu ada IHUND untuk VLAN-nya. Nah, misal nih kita ada switch bekas dengan nama kita buat dulu
nggak usah diubah. Boleh. Ya, nggak usah deh. Nah, saat itu kita ingin menggunakannya ketika misalnya pilihan apa namanya sheet di sini di gedung ini misalnya kurang, kita pakai sheet bekas. Nah, kita pakai misalkan sheet bekasnya. Nah, itu kita untuk konfigurasinya kita pakai mode terang. Berapa tadi F2, F2. Ntar baru saya habis ternyata. Oke, nah di sini kita kita ambil, kita konten, kita buat interface FA02, kita buat switch port mode terang, default port mode terang. Oke, sudah begitu juga uh, dengan FA01 dari server bekas ini, dari switch bekas, sorry, kita buat FA interface FA01, kita switch port mode terang. Setelah itu kita cek tadi untuk satu filenya, status VTP-nya. Do so VTP status. Nah, di sini untuk VTP configuration privacy itu 12. Untuk perubahannya itu 12 kali. Nah, kita buka sheet server yang lain. Status. Ini buka. Oke, kita buka yang klien. Enable terbaru. Nah, di sini di 8 kali. Yang sebelumnya uh, mana? Eh, pokoknya sebelumnya dia. Pada intinya, di sini ketika dia sudah terhubung, otomatis yang lain bakal ngikutin si switch bekas ini. Karena dia yang paling terbesar, yang lain akan otomatis ngikutin si switch tersebut. Nah, ketika semua VLAN yang ada di sini, VTP yang ada di sini dia berubah, otomatis server akan down. Nah, ketika down itu akan terjadi masalah. Makanya dari itu, kita harus namanya menghindari masalah tersebut. Seperti itu. Nah, saya akan memberikan nanti solusinya seperti apa. Saya akan buat contohnya.
Oke, baik di sini seperti yang saya bilang tadi, nah, saya akan memberikan bagaimana cara supaya problem tadi tidak terjadi. Nah, caranya itu sendiri yang pertama kita ini kan saya sudah buat VLAN-nya tadi. Nah, untuk caranya itu sendiri kita buat VLAN-nya itu jadi mode transparan dulu, transparan. Setelah dia di mode transparan, dia akan berubah konfigurasinya revisinya menjadi nol. Tapi untuk vilanya itu sendiri dia akan tetap, tapi untuk uh, mode apa namanya, untuk configuration revision itu dia bakal tetap nol. Nah, setelah itu setelah disambungkan seperti tadi menggunakan kabel, dia bakal tetap nol. Setelah itu, setelah kita sambungkan, kita ubah mode menjadi PTP client. Nah, setelah itu kita coba disuruh lagi, dia bakal menjadi 8. Kenapa 8? Karena untuk server yang sebelumnya itu sendiri dia dia nilainya 8. Dia akan ngikut yang terbesar seperti itu. Cukup itu saja sih untuk apa namanya mengatasi problem yang tadi saya bilang seperti itu. Oke, sekarang kita akan ke latihan soal yang telah diberikan. Jadi di sini ini adalah latihan soalnya. Langkah yang pertama kita lakukan itu kita siapkan satu router dengan 3 switch. Untuk switch yang bagian ini kita buat dia VTP-nya sebagai dia VTP-nya sebagai server. Nih, VTP-nya sebagai server. Setelah itu kita buat VTP domainnya bernama koma. Setelah itu passwordnya 123. Setelah itu kita buat menjadi dia modenya terang. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan sheet yang lain. Nah, sheet yang lain ini saya sisi menggunakan VTP mode client. Setelah itu untuk VTP domainnya barang komang, seperti saya bilang di awal, untuk domain dan password itu dia harus sama. Seperti itu. Sama juga dengan switch ketiga, begitu juga dengan switch keempat. Sama saja dengan switch kedua. Setelah itu di switch pertama saya melakukan pembuatan VLAN berapa 10 sampai dengan VLAN 80. Setelah itu saya show show VLAN brief untuk menampilkan VLAN yang telah saya buat. Itu juga untuk di klien dia otomatis akan muncul juga sama juga sampai switch 3 begitu juga dengan switch 4 seperti itu. Nah, setelah itu setelah itu saya melakukan switch mode terang untuk router ini, router server. Nah, kenapa saya hanya melakukannya untuk di server? Karena untuk eh, apa namanya switch client yang lain dia akan otomatis terang karena mode awal itu dia auto. Setelah yang atas terang dia akan mengikuti yang atas dengan mode terang seperti itu. Setelah itu kita konfigurasikan. Oke, setelah itu kita shutdown dulu si routernya agar dia berwarna hijau di sini. Setelah itu kita buat interface FA 0 FA
VLAN 10 sampai dengan VLAN 80 berdasarkan apa yang telah dibuat di switch tadi. Nih, VLAN 10 sampai VLAN 80. Untuk cara pembuatannya, ini VLAN 10, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Nah, untuk di routernya itu sendiri, untuk membuat IP defaultnya seperti ini. Kita buat IP yang terlebih dahulu untuk VLAN 10 seperti ini. Kita ketik dulu interface EVA 000 sampai 10. Setelah itu IP address 192.168.10 sampai 10.1 dengan 225.225 MHz 225.0. Setelah itu lanjut ke interface FA20-nya untuk VLAN 20, saya itu lanjut ke VLAN 30 sama seperti VLAN sebelumnya sampai ke VLAN 80. Nah, setelah itu cek apakah sudah masuk untuk IP address-nya dengan mengetik do show IP interface brief. Itu ini akan muncul semua. Nah, setelah itu kita langsung konfigurasi DHCP-nya supaya untuk IP-nya itu dia akan otomatis. Dengan cara kita klik IP DHCP full VLAN 10, setelah itu networknya untuk IP defaultnya itu 192.168.10.0 dengan 225.225.0. Setelah itu kita masukkan default routernya itu 192.168.10.1 berdasarkan apa yang telah dibuat di atas tadi. Seperti itu. Ini juga dibuat berulang kali sampai dengan VLAN 80. DHCP sudah jalan, kita buka bagian desktop, IP, kita DHCP, dia bakal menunggu sebentar. Oke, untuk VLAN 80, coba kita desktop. Belum muncul, sudah muncul tadi sepertinya. Oke, masih salah ya. Nah, di sini sebenarnya tadi udah muncul. Kita lihat untuk di sini, yang WCP. Nah, di sini sudah muncul 42. Setelah itu kita klik di sini juga WCP 43. Nah, tadi untuk kesalahannya itu saya di bagian sini saya salah kenapa seharusnya itu 255 bukan 225. Saya data info di sini. Ini udah saya perbaiki untuk DHCP-nya. Sekarang kita ke PC VLAN desktop PC VLAN 50 juga. Kita buka semua itu. Ini kita nggak buka semua deh. Aman kalau buka semuanya. Sini.
80.2. Oke. Nah, setelah itu kita coba kirim pesan copying dari VLAN 40 ke VLAN 70. Oke, sekali lagi VLAN 40 ke VLAN 70 sukses. Sekali lagi VLAN 50 ke VLAN 20 fail. 50 ke VLAN 20 sukses. Oke, ini sudah berhasil. Inilah penjelasan dari PTP, penjelasan dari PTP. Sekian dari saya. Terima kasih.